Baik anak-anak. Baik, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya Tuhan, terima kasih Ibu. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar istilah sumber daya alam? Ya. Pernah? Nah. Potensi sumber daya alam di Indonesia ini beragam bentuknya. Potensi sumber daya alam yang Anda ketahui itu apa saja? Sumber daya hutan. Ada lagi yang lain? Sumber daya maritim. Sumber daya maritim. Sumber daya tambang. Sumber daya tambang. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, supaya peserta didik ini mampu menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia itu dengan tepat. Kemudian dalam proses pembelajaran ini Ibu akan menilai Anda dari sikap. Ya. Kemudian Ibu juga akan menilai keaktifan Anda dalam berdiskusi. Dan Ibu juga akan menilai Anda pengetahuan dalam bentuk tertulis. Oke. Sekarang Anda duduk dalam kelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagikan kemarin. Ya. Potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia ini luasnya berapa? Yang tahu? Silakan. 99 sampai 99,6 juta hektar atau 52,3%. Ada berapa jenis kayu yang ada di Indonesia? Grace? 400. Ada berapa? 400 jenis kayu yang 267. Oke, ada lagi yang lain? Ada berapa jenis kayu? Sirsa? 400 jenis kayu yang 267. Oke, jadi ada 4.000 jenis kayu dan 267-nya itu merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sekarang Ibu mau tanya, coba Anda sebutkan jenis kayu apa yang ada di Sumba ini yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi? Jati, dan lain-lain. Ada jati, mahoni, ada lagi yang lain? Cendana. Jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Hutan bakau, hutan sabana, hutan heterogen. Oke. Ada hutan bakau, ada hutan sabana, dan ada hutan heterogen. Oke. Tirsa, jenis hutan yang ada di Indonesia di Sumba khususnya hutan apa? Hutan sabana. Oke, hutan sabana. Ada lagi yang lain? Hutan bakau. Hutan bakau. Nah, ada hutan bakau, ada hutan sabana. Dan ketiga hutan ini pasti memiliki manfaat atau fungsi. Yang tahu manfaat atau fungsi hutan ini apa saja? Menyimpan air hujan. Oke, menyimpan air hujan. Astro? Tempat hidup bagi flora dan fauna. Tempat hidup bagi flora dan fauna. Menjaga terjadinya erosi atau pengikisan. Menjaga terjadinya erosi. Ada lagi yang mana? Menghasilkan oksigen. Menghasilkan oksigen. Jadi hutan ini memiliki banyak manfaat. Karena memiliki banyak manfaat, maka hutan ini harus dijaga. Ya. Kalau tidak dijaga, hutan ini akan rusak. Tadi salah satunya itu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitar hutan. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Hutan itu menghasilkan kayu, ada kayu. Kayu ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kayu ini bisa dijual, menghasilkan uang. Seperti ini tentu akan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan.
video yang Anda amati tadi. Maka ada pertanyaan, Ibu memberikan kesempatan. Mengapa hutan disebut paru-paru dunia? Oke. Mengapa hutan disebut sebagai paru-paru dunia? Mungkin ada lagi pertanyaan berikutnya. Jenis hutan apa saja yang ada di Sumba? Oke, jenis hutan apa saja yang ada di Sumba? Oke. Pertanyaan yang pertama tadi, mengapa hutan ini disebut sebagai paru-paru dunia? Dari pertanyaannya Grace, ada yang bisa menjawab? Ibu persilakan. Silakan, Desa. Hutan disebut sebagai paru-paru dunia karena penghasil oksigen. Oke. Hutan ini disebut sebagai paru-paru dunia karena merupakan penghasil oksigen. Ada lagi yang lain? Karena hutan yang menyerap karbon dioksida. Karena hutan menyerap karbon dioksida. Oke. Anak-anak ibu ini pintar-pintar semua ya. Hutan itu disebut sebagai paru-paru dunia karena merupakan penghasil oksigen dan juga menyerap karbon dioksida. Setelah Anda menanggapi tayangan video tadi, Ibu akan membagikan LKPD. Setiap perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Di lembaran LKPD ini ada petunjuk pengerjaannya ya. Anda berdiskusi dalam kelompok. Anda bisa menggunakan sumber buku dengan menurut ajar yang Ibu sudah bagikan. Ya. Kemudian Anda mengidentifikasi masalah yang ada. Dan di lembar LKPD di halaman kedua itu Anda bisa menuliskannya di lembar kedua. Silakan Anda berdiskusi dalam kelompok. Anda mengumpulkan informasi dari sumber buku maupun modul yang sudah siapkan. Waktunya 10 menit. Semua anggota kelompok harus aktif berdiskusi. Setelah selesai dikerjakan, nanti Anda akan mempresentasikannya di depan kelas. Waktu kita hanya 10 menit. Ada kelompok yang sudah selesai? Kelompoknya Fiona sudah selesai? Belum. Apakah sudah ada kelompok yang selesai? Semua harus terlibat aktif ya. Bersama mencari informasi. Sudah selesai? Sudah. Aku memberikan pada setiap kelompok untuk mempresentasikan diskusi kelompoknya. Ini saya minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Jika kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dari kelompok lain silakan menanggapi berkaitan dengan presentasi dari kelompok 1. Persilakan kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tiga jenis hutan. Pertama, hutan bakau. Manfaat hutan bakau. 1. Sebagai pemecah dan pengeram ombak. 2. Tempat tinggal alami ikan kecil. 3. Mencegah. Ibu mempersilakan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Ibu persilakan. Cara melestarikan hutan bakau. Oke. Cara melestarikan hutan bakau. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Cara melestarikan hutan heterogen. Oke. Cara melestarikan hutan heterogen. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan. Melakukan penelitian tanaman mangrove, penanaman kembali hutan mangrove, memperbaiki lingkungan sekitar hutan, melindungi dan menjaga habitat hutan, mencegah kebakaran hutan dan tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Jadi itu tadi bagaimana
bagaimana cara melestarikan hutan bakau atau hutan mangrove. Pertanyaan dari Fiona tadi? Cara melestarikan hutan tropis. Oke. Mungkin Grace, Tirsa bisa menanggapi pertanyaan dari Fiona. Silakan. Tempat peternak sapi dan kuda sebagai penyeimbang alam, menyimpan cadangan air. Oh, masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jenis hutan bakau, hutan pengembangan liar. Sekian dari hasil diskusi kami. Apakah ada yang bertanya tentang hasil diskusi kami? Manfaat hutan sabana. Masih ada lagi? Masih ada lagi dari kelompok lain? Silakan. Manfaat hutan sabana yaitu tempat peternak sapi dan kuda sebagai penyimpanan alam, menyimpan cadangan air, memberikan makanan bagi berbagai macam binatang. Masih ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus kepada pasangan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan aplaus. Teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Hutan Berikan aplaus kepada teman-teman. Dari ketiga kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Teman tadi mungkin masih ada hal yang belum kalian pahami, silakan ditanyakan. Ibu memberikan kesempatan. manfaat atau fungsi hutan. Oke, manfaat atau fungsi hutan. Ada lagi yang lain? Jadi hutan ini memiliki banyak manfaat, tidak saja untuk manusia tetapi juga untuk tumbuh-tumbuhan. Ya, itu tadi yang pertama, menyimpan air hujan lalu mengalirkan ke sungai-sungai sehingga pada musim kemarau itu tidak mengalami kekeringan. Kemudian tempat hidup bagi flora dan fauna, juga menjadi sumber makanan dan obat-obatan bagi manusia, makanan juga bagi hewan yang ada di sekitar hutan. Kemudian manfaat hutan juga ini adalah mencegah terjadinya erosi. Bagaimana perasaan kalian dalam proses pembelajaran hari ini? Senang. Oke, semua Senang. dari hasil pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta mungkin 1 atau 2 orang membuat kesimpulan. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang jenis hutan Indonesia dan manfaat hutan Indonesia. Oke, jenis hutan di Indonesia. Tadi ada berapa jenis hutan yang ada di Indonesia? 3. Hutan apa saja? Hutan bakau, hutan sabana, hutan gede. Hutan bakau, hutan sabana, dan hutan gede. Masih ada yang ingat manfaat atau fungsi hutan? Masih. Apa saja manfaatnya? Menyimpan cadangan air hujan. Oke, menyimpan cadangan air. Hujan. Ada lagi yang lain? Tempat tinggal bagi flora dan fauna. Tempat tinggal bagi flora dan Fauna. yang ketiga, Erosi. terjadinya erosi. Yang keempat, kan, Ibu meminta hasil refleksi berkaitan dengan proses pembelajaran kita hari ini. 3 manfaat hutan di Indonesia. Yang pertama, hutan bakau. Manfaat hutan bakau itu sebagai pemirsa dan penahan ombak. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu akan memberikan tes. Sudah, Bu. Alasan Ibu tadi masih ada 4 orang ini yang belum tuntas. Terima kasih anak-anak untuk seluruh proses pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang.